Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Memperkenalkan, nama saya Thoriq Fatur Rahman, kelas C dari Prodi Teknik Informatika. Jadi langsung saja saya jelaskan tentang pengertiannya. Untuk pengertian kali ini saya mengambil tema tentang sosial media dakwah berbasis online. Jadi literasi dakwah berbasis online ini akan saya jelaskan sebagaimana berikut. Dakwah adalah proses menjadikan perilaku seorang muslim untuk menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwakan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur dai atau subjek, madah atau materi, thariqah atau metode, wasilah atau media, dan madu atau objek, dalam mencapai tujuan dakwah yang melekat dengan Islam, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk media dakwah di era modern ini, kita bisa menggunakan satu, contohnya lisan. Untuk lisan ini ada beberapa contoh, yaitu khotbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, dan lain-lain. Untuk yang kedua, tulisan. Untuk tulisan ini contohnya buku, majalah, surat kabar, buletin, kuliah tertulis, pamflet, spanduk, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah lukisan, sebagaimana contohnya dengan seni lukis, foto, film, cerita, dan sebagainya. Dan untuk yang keempat ada audiovisual, contohnya adalah televisi, sandiwara, ketoprak wayang, film, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah akhlak. Nah, ini akhlak ini menurut saya yang paling penting. Jadi untuk akhlak ini sebagaimana contohnya yaitu menziarahi orang sakit, silaturahmi, pembangunan masjid, ada sekolah juga, poliklinik, kebersihan, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Adapun sifat media modern pada dakwah, ini saya ambil ada 5 sifat, yaitu 1. Melembaga, 2. Satu arah, 3. Meluas dan serempak, 4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, dan 5. Bersifat terbuka. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian presentasi. Untuk presentasi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Bati Pradana untuk meneruskan presentasi mengenai makalah tentang literasi dakwah terhadap sosial media. Kali ini saya akan menjelaskan sifat media modern pada dakwah. Yang pertama, melembaga. Bersifat melembaga artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yaitu mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua, satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau memang terjadi reaksi ataupun umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Kemudian yang ketiga, meluas dan serempak. Meluas dan serempak artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memberi kesempatan bergerak secara luas dan simultan. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis. Maksudnya di sini adalah seperti radio, televisi, surat kabar, film, internet, dan yang jenisnya. Yang kelima, bersifat terbuka. Maksudnya, pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis, kelamin, dan suku bangsa. Dan selanjutnya adalah efek media modern pada dakwah. Yang pertama, efek ekonomis. Media massa menggerakkan berbagai usaha pada produksi. Yang kedua, efek sosial. Maksudnya, keluarga muslim akrab akses dari media massa meningkatkan status sosial pemiliknya. Yang ketiga, efek penjadwalan kegiatan. Contoh dalam kasus ceramah, acara tersebut mungkin bisa digunakan untuk media dakwah dan alat untuk menganalisis perilaku orang-orang yang berperan di acara tersebut. Yang keempat, efek bagi penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Maksudnya, radio dan televisi adalah hiburan yang murah bagi rakyat. Pendakwah mampu memahami kondisi, penyaluran, dan penghilangan perasaan mitra dakwah.
Kelima, efek pada perasaan orang terhadap media. Para fans dapat berkemungkinan untuk mengadakan pertemuan, misalnya band radio yang mengadakan zikir bersama. Yang selanjutnya adalah internet atau dakwah. Menurut Bambang S. Ma'arif, internet dapat digunakan sebagai media komunikasi dakwah dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Kedua, jumlah pengguna terus meningkat. Ketiga, para pakar dan ulama dapat konsentrasi terhadap setiap wacana yang menutup hukum syar'i. Yang keempat, masyarakat dapat memilih sendiri materi dakwah. Kelima, cara penyampaian yang kreatif. Karena itu, dapat disebutkan bahwa internet sebagai media massa dinilai sangat efektif dan potensial sebagai media komunikasi dakwah dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tuliskan di atas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.